kondisi atlet Indonesia di kami dicurangi. Ini bukan sportivitas nih guys, ya, bukan lagi sportivitas nih. Aduh, masalahnya guys, kasihan dengan atlet-atlet yang sudah berlatih mati-matian bertahun-tahun untuk SEA Games ini guys. Walaupun tuan rumah curang, tapi takraw yang menjadi kebanggaan mereka kalah sama Malaysia. Hai. What's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Tanpa membuang masa, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, SEA Games 2025 agak-agaknya ini, aduh, ini mungkin yang paling kacau nih guys ya. Karena apa guys? Tuan rumah nampaknya sangat teringin pingat guys. Tidak hanya tim Malaysia yang dibuat marah, tapi tim Indonesia pun juga seperti itu guys. Seperti gambar thumbnail yang tertera di layar kalian masing-masing guys. Fakta baru terungkap, banyak kecurangan terjadi yang membuat tim Malaysia bahkan juga tim Indonesia marah. Dan beberapa kerusuhan yang terjadi di SEA Games 2025 guys. Oke, kita akan coba nonton game bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys ya. Oke, kita akan coba nonton bersama-sama geng seperti apa videonya guys. Ini yang kemarin sempat cukup viral guys. Nah, dan ini Ada apa nih? beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan kami membutuhkan pertolongan karena kemarin manajer kami sudah dideportasi. Hah? ini semua dicurangi nih. Ini semua atlet Indonesia dicurangi. SEA Games Thailand 2025 ketika medali tak lagi ditentukan di arena tapi di meja wasit, di meja pengadil. Walaupun mereka curang guys ya, walaupun tuan rumah curang, tapi takraw yang menjadi kebanggaan mereka kalah sama Malaysia. Hai, aduh, kita lihat. SEA Games 2025 di Thailand perlahan berubah dari panggung sportivitas menjadi ladang kontroversi. Nah, semuanya seolah bermula dari satu nama, Aziz Kalim. Kekalahan Aziz Kalim yang dinilai janggal membuka kotak Pandora. Awalnya banyak yang mengira ini hanya soal satu pertandingan. Ternyata tidak guys. Hari demi hari, kejanggalan demi kejanggalan pun bermunculan. Dan SEA Games 2025 kini bukan lagi sekedar ajang olahraga, melainkan arena tempur, bahkan sampai keluar ring. Nah, parah sih, parah. Indonesia pun juga gitu guys, Malaysia juga dicurangi. Aduh, kasihan guys ya, atlet-atlet ini dah berlatih mati-matian bertahun-tahun. Salah satu insiden paling kacau terjadi di cabur pencak silat saat Malaysia bentrok dengan tuan rumah Thailand. Putusan wasit yang dianggap tidak masuk akal langsung menyulut amarah kubu Malaysia. Delegasi Malaysia melayangkan protes keras, bukan protes biasa. Ini protes yang penuh emosi, penuh tekanan, dan berujung chaos. Dalam pernyataan resmi kontingen Malaysia, mereka menyebut atletnya Nor Farah tampil dominan sepanjang pertandingan. Betul. Menurut mereka,
Norparah menguasai jalannya laga, menekan, menyerang, hingga mengendalikan ritme. Namun anehnya banyak momen justru menguntungkan atlet tuan rumah. Serangan Thailand dinilai, gerakan Malaysia diabaikan. Puncaknya, Norparah hanya dinyatakan imbang, lalu kalah lewat perhitungan yang oleh kubu Malaysia disebut absurd dan sulit diterima oleh akal sehat. Begitu hasil diumumkan, suasana pun langsung berubah. Emosi meledak. Norparah bersama pelatih dan staf tim yang dipimpin Siti Rahmah Mohamed Nasir bergerak menuju area ofisial pertandingan. Protes pun dilayangkan dengan suara tinggi, gestur keras, tekanan emosional yang tak terbendung. Situasi semakin panas ketika sejumlah anggota delegasi Malaysia mulai mendorong ofisial dan wasit. Kontak fisik tak terhindarkan. Arena pencaksilat berubah menjadi arena kericuhan. SEA Games yang seharusnya menjadi simbol persaudaraan Asia Tenggara, malam itu justru memperlihatkan sisi tergelapnya. Ya kan, ini bukan sportivitas nih guys. Ya, bukan lagi sportivitas nih. Aduh, masalahnya guys, kasihan dengan atlet-atlet yang sudah berlatih mati-matian bertahun-tahun untuk SEA Games ini guys. Ya kan, coba kalau wasitnya tak adil, nah kan rasanya sakit sekali guys. Ya kan, berjuang, meluangkan waktu, tenaga, duit ya, tapi setelah sampai di ajang sesungguhnya malah dikhianati dengan wasit. Aduh. Thailand. Aduh, kacau nih guys. Dan masalahnya tak berhenti sampai di situ saja guys. Di sisi lain, kickboxing Indonesia kembali menelan pil pahit. Setelah sebelumnya sang manajer Neneng Rosi Nurasjati dideportasi, kini giliran atlet Indonesia yang angkat suara. Nama itu adalah Andi Mesyara Jerni, bertanding di babak semifinal nomor women tatami point fighting 50 kg. Andi menghadapi wakil Vietnam Hoang Titu Giang pada hari Senin 15 Desember 2025. Targetnya jelas, tiket ke final. Namun yang ia dapat justru rasa kecewa yang mendalam. Andi kalah dengan skor 8-11. Namun kekalahan itu bukan kekalahan yang biasa. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Andi buka suara dengan nada tenang tapi penuh kebingungan. Ia mengaku heran dengan sistem penilaian wasit. Beberapa poin yang menurutnya jelas masuk tak pernah dihitung. Di ronde pertama, Andi unggul dan tampil percaya diri. Namun memasuki ronde kedua, situasi berubah. Ia justru mendapat teguran dari wasit agar tampil lebih fight lagi. Sebuah teguran yang menurut Andi terasa janggal karena justru ia yang sejak awal tampil aktif. Ya. Guys, perkenalkan saya Andi Mesyara Jerni. Saya dari cabur kickboxing dan saya baru aja selesai pertandingan. Baru aja selesai guys. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan kami membutuhkan pertolongan karena kemarin manajer kami sudah dideportasi sama Asia Confederation. Asian Kickboxing Confederation. Lalu hari ini guys saya bertanding di semifinal. Guys, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang
Sejujurnya saya itu heran sekali dengan sistem penilaiannya mereka bagaimana. Di ronde pertama saya sudah unggul 4-3. Oke. Di situ saya udah tenang, saya sudah berusaha untuk mencari jarak yang enak, main yang enak, tapi tiba-tiba di stop sama wasit dengan alasan saya harus fight, saya harus menyerang. Tapi di sini saya bingung kenapa saya harus menyerang. Saya kan punya strategi sendiri. Iya. Ya, kalau misalnya saya tidak mau menyerang, kenapa kamu memaksa saya untuk menyerang? Kenapa kamu menyuruh saya untuk menyerang? Padahal di kickboxing kalau kami hanya ke kanan, ke kiri itu tidak masalah. Ya, terserah dia lah. Poin yang kedua adalah pada saat poin bersamaan, kita ambil poin bersamaan, poinku tidak naik sedangkan lawanku yang naik. Jadi poinku stuck sedangkan lawanku poinnya naik. Nah, terus poin yang ketiga, ini poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga, saat wasit mengatakan stop, waktu tidak stop sama sekali guys. Waktu tidak stop sama sekali, sedangkan pada saat jari aku keluar dari glove, di stop guys. Ini semua dicurangi nih. Ini semua atlet Indonesia dicurangi semua nih. Ini mulai dari Sepia, Aziz kemarin dicurangi, Tony dicurangi main pertama. Ini April nih dicurangi juga, tidak ada diambil nilainya. Jernih habis waktu ditambah nilainya 3 Vietnam. Wah, parah. Ya, Ini kalau mau curang itu agak-agak lah. Kondisi atlet Indonesia kami dicurangi. ini kalah di semifinal semua. Berarti guys, ya maknanya yang jadi korban di sini tidak hanya Malaysia, Indonesia juga seperti itu guys ya. Aduh, Sabar. Biarkan dia curang semua. aduh, kacau nih Thailand. Dari Aziz Kalim, Nur Farah, hingga Andi Mesyara Jernih, satu persatu atlet merasa hal yang sama. Keadilan terasa menjauh dari arena pertandingan. SEA Games Thailand 2025 kini bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mampu bertahan di tengah keputusan-keputusan yang dipertanyakan. Dan pertanyaannya tinggal satu sobat semua. Apakah ini masih olahraga atau sudah permainan sebuah kekuasaan? Lantas, bagaimana menurut pendapat sobat semua? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Aduh, iyalah guys, sudahlah ya, urusan Asia Tenggara dari mulai SEA Games lah sampai IFF ya masih seperti dulu guys ya. Itulah seolah-olah nak sangat pingat guys tuan rumah itu guys ya. Patutlah Kamboja sampai mengundurkan diri walaupun memang ada masalah ya antar Kamboja dan juga Thailand karena masalah perang ya. Tapi itulah dari situ kita bisa melihat ya Kamboja sudah tidak nyaman, makanya dia untuk masalah keselamatan mundur pula. Dan sekarang tidak hanya tim dari Malaysia, tim Indonesia pun juga dirugikan guys. Astagfirullahaladzim. Ya kalaulah mau menang, mau curang agak-agak lah ya. Aduh, geng,
Macam mana geng? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Misi game berikutnya Thailand harus di blacklist ini guys. Bener juga ya. Sedih guys ya. Kalau kita diibaratkan sebagai atlet yang berlatih bertahun-tahun ya, kita habis waktu, habis tenaga, habis duit. Tapi setelah di pertandingan, setelah kita menghadapi pertandingan yang sebenarnya guys ya, ternyata malah seperti ini pihak dari kepengurusan SEA Games ya. Aduh, berat sebelah referee ya, sampai aduh. Ini ada juga informasi bahwa ada pelatih Vietnam juga sampai banting atau baling botol ya di atas ring gara-gara dicurangi oleh wasit dari Thailand guys ya. Ya Allah. So, itulah guys. Gimana nih guys? Solusinya seperti apa nih guys? Solusinya gimana guys? Terutama mungkin dari referee. Kalau menurut kalian macam mana guys agar kejadian seperti ini tidak berlaku? Oke lah, mungkin next jenis selanjutnya aku tak pastilah siapa tuan rumah berikutnya guys ya. Mungkin kalau dari pihak referee bisa dari negara lain ya, yang non ASEAN atau macam mana geng ya, agar lebih fair play lagi ya kan, itu ya. So gimana geng, menurut kalian boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Itulah informasi terkini tentang SEA Games di tahun 2025, tepatnya di Thailand. Sawadikap, kapkun kap itu guys. Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan sampai situasinya kacau ini guys ya. Kacau, rusuh guys. Itulah, gimana geng? Komen ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua geng. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.